إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sekarang berada di penghujung bulan Sya'ban, menyisakan beberapa hari datangnya menuju Ramadan atau masuknya syahrul Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Ramadan hendak datang, maka kaum muslimin secara khusus terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah seorang muslim yang saleh, yang beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka mereka menyambut datangnya Ramadan dengan sukacita, dengan gembira, dengan bahagia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Azza wa Jalla menyampaikan mereka ke Ramadan. Ini adalah alamatul mukmin, ciri-ciri seorang yang mukmin yang saleh. Dikarenakan dia tahu keutamaan Ramadan, dikarenakan dia tahu momen-momen Ramadan yang begitu agung, begitu mulia, dan mengetahui berbagai macam keutamaan yang ada padanya. Dan ini merupakan da'bu salaf, kebiasaan salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Yafrahun, mereka berbahagia, wa masrurun, mereka sangat bersuka cita, bi qudumi Ramadan, dengan datangnya Ramadan, wa yad'ullah wa yad'unallah wa yas'alunallah, mereka berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla ayyuballighahum Ramadan, supaya Allah menyampaikan mereka kepada Ramadan. Disambut dengan sukacita, disambut dengan gembira, disambut dengan hati yang tenang, hati yang gembira. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya sampai kepada Ramadan. Ini yang pertama. Ada lagi yang kedua, seseorang yang tidak ada sedikit pun kebahagiaan, kegembiraan dalam menyambut yang namanya Ramadan. Seolah-olah Ramadan datang beban di pundak mereka. Perasaan berat di hati mereka. Dikarenakan mereka merasa, mereka menganggap dengan datangnya Ramadan,
maka perbuatan-perbuatan mereka, ucapan-ucapan mereka, tingkah laku mereka, kemungkaran mereka, maksiatnya mereka terhalangi, terbatasi dengan yang namanya Ramadan. Terbayang di benak mereka keharusan, kewajiban perkara-perkara dianjurkan selama Ramadan, beban bagi mereka semua. Harus puasa, harus tarawih, harus begini, harus begitu. Merasakan keberatan. Wa hadza alamatun nifaq. Ini merupakan tanda-tanda kemunafikan. Itu merupakan ciri-ciri munafik. Seseorang yang di hatinya terjangkiti penyakit nifaq, datang Ramadan justru bersedih hati, datang Ramadan merasakan berat hati, datang Ramadan merasa terbelenggu, merasa dibatasi tindakan dia, ucapan dia, dan tingkah lakunya. Maka muslimin rahimakumullah, tidak ada pilihan lain bagi kita sebagai seorang muslim yang berupaya meraih ridhonya Allah Azza wa Jal, melainkan kita harus menjadi pihak yang pertama. Kita bersuka cita, kita berbahagia, kita senang dengan datangnya Ramadan, menyambutnya dengan sukacita, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga disampaikan kepada Ramadan, diberi taufik, diberi hidayah untuk bisa mengisi momen-momen Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, supaya Ramadan ini tidak menjadi kebiasaan saja bagi kita, dikarenakan datangnya setiap tahun, dan di akhir-akhir ini kita merasakan begitu cepat datangnya Ramadan, tanpa terasa Ramadan yang telah lalu, telah lewat, muncul lagi, datang lagi, sebentar lagi Ramadan yang berikutnya. Demikian seterusnya, waktu sangat cepat berlalu. Supaya Ramadan tadi barakallahu fikum bukan semata-mata adat, bukan semata-mata kebiasaan, supaya kita tidak jenuh, tidak mengalami futur ketika Ramadan, supaya kita punya semangat, bangkit semangat kita ketika Ramadan. Maka kita perlu untuk mencontoh salafun saleh dalam bab ini, membangkitkan semangat Ramadan, membangkitkan semangat Ramadan. Barakallahu fikum. Di sana ada beberapa upaya, beberapa cara-cara syar'i. Barang siapa yang melakukannya akan muncul pada dirinya hirsun, wajtihadun, ambisi, semangat, kesungguh-sungguhan untuk beribadah kepada Allah selama Ramadan. Akan hilang insyaallah taala futur selama Ramadan. Yang pertama barakallahu fikum, yang pertama kali ialah dengan at-taubat wal istighfar, dengan memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Sambutlah Ramadan dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla, terutama di penghujung Sya'ban seperti ini. Sebab ketika seseorang muslim itu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar kepadanya, mengakui kelemahan-kelemahannya, kesalahan-kesalahannya, kemungkaran-kemungkarannya, maka akan bangkit dari sana barokahnya istighfar, semangat untuk beribadah. Dan itu merupakan konsekuensi daripada taubatnya dia, mengganti perkara yang jelek dengan perkara yang bagus, mengganti perkara yang mungkar dengan perkara kema'rufan, mengganti kemaksiatan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sisi yang kedua, dikarenakan yang membuat malasnya seseorang, lemah iman seseorang ketika menyebut Ramadan ialah az-dzunubul ma'asi, dosa-dosa dan maksiat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak dosa, semakin banyak kemaksiatan, akan semakin lemah keimanannya, akan semakin lemah semangat dia menyambut yang namanya Ramadan. Maka salafun saleh dan yang dianjurkan oleh para ulama dan para masyayikhuna menyambut Ramadan dengan taubat wal istighfar. Perbanyak taubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla
dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, dengan taubat dan nasuha, diharapkan semangat akan muncul dari sana. Barakallahu fikum. Yang kedua ialah dimulai dari Sya'ban. Dimulai dari Sya'ban terkait dengan amal-amal saleh, baik itu siam atau qiyam atau membaca Al-Quran atau infak dan sedekah dan amal-amal yang lainnya, dimulai dari Sya'ban. Itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Ketika masuk Sya'ban, beliau mengisinya dengan memperbanyak siam. Sehingga dikatakan oleh para ulama mereka mengatakan al-isti'dad fi Sya'ban fauzun wa falahun fi Ramadan. Adanya persiapan yang dimulai dari bulan Sya'ban itu akan membawa kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan selama Ramadan. Itu minimal. Lebih bagus lagi barakallahu fikum ketika memulainya sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Hari-harinya memang diisi dengan iman dan takwa, diisi dengan amal saleh, ibadah kepada Allah sepanjang tahun, dan semakin bersemangat ketika Ramadan. Ini yang diamalkan Nabi kita Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan." Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling banyak berderma, paling banyak mengerjakan amal kebajikan-kebajikan, dan lebih derma lagi, lebih banyak lagi kebajikannya ketika Ramadan. Itu menggambarkan kebaikannya selama hidupnya, sepanjang tahun, dan lebih sungguh-sungguh lagi ketika Ramadan, lebih fokus lagi ketika 10 hari yang terakhir. Ini akan membuat orang barakallahu fikum sukses selama Ramadan. Minimalnya Sya'ban, lanjut Ramadan. Barakallahu fikum. Yang ketiga ialah yang membangkitkan semangat menyambut Ramadan ialah an-niyah as-salihah. Niat yang baik. Niat yang salihah ketika Ramadan datang. Ketika kita mengerjakan siam, ketika mengerjakan qiyam, ketika mengerjakan amal-amal yang saleh kepada Allah Azza wa Jalla, perhatikan niatun salihah, niatan yang baik antum. Ikhlas tentunya ikhwan sesuai dengan sunnah. Namun di sana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan niat seorang muslim ialah diiringi dengan iman dan wahtisabah. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab, akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Dalam lafaz yang lain, "Wa man qama ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang qiyam, yang tarawih Ramadan karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Dalam lafaz yang ketiga, wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyamul lail bertepatan dengan malam Qadar karena iman dan ihtisab, akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Ini kalimat yang sangat penting dicermati oleh kita semua kaum muslimin. Imanan wahtisaba. Imanan wahtisaba. Kita menyambut Ramadan, kita puasa Ramadan, kita tarawih, kita melaksanakan amal-amal ibadah kepada Allah, itu semuanya karena imanan wahtisaba. Iman kepada Allah Azza wa Jalla, iman kepada Rasulullah SAW, mengimani, meyakini ini perintahnya, ini bimbingan syariatnya, imtithalan, maka dilaksanakan. Yang kedua, wahtisaba, ihtisabul ajr indallah, mengharapkan pahala hanya dari Allah Azza wa Jalla.
mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala semata, ikhlas niatnya dia dalam beramal. Ini motivasi yang sangat penting untuk diwujudkan ketika menyambut Ramadan. Ketika semangat dia menyambut Ramadan karena imanan wahtisaba. Ketika dia siam Ramadan, qiyam Ramadan dan amal yang lain karena imanan wahtisaba, dorongan dari dalam, maka akan muncul semangat yang membaca selama Ramadan. Dia akan bisa mengisi Ramadan dengan ibadah kepada Allah, dengan amal soleh yang begitu banyak yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dorongan dari dalam. Maka niatnya bukan karena melestarikan budaya. Kita puasa Ramadan bukan karena melestarikan budaya Islam atau budaya keluarga. Kita puasa Ramadan bukan dalam rangka untuk adat saja, bukan karena takut omongan orang kalau nggak puasa, atau tidak enak sama orang tua atau mertua atau istri atau anak atau tetangga atau yang lain-lainnya, bukan. Tapi betul-betul motivasinya adalah imanan wahtisaba. Akan muncul semangatnya antum. Muncul ijtihadun wa hirs ketika Ramadan. Tapi ketika tidak ada iman dan wahtisaba, maka akan lemah semangatnya. Akan gampang futur. Barakallahu fikum. Yang dipikirkan bukan ibadah kepada Allah, yang dipikirkan bukan amal soleh kepada Allah di masa-masa Ramadan, tapi yang dia pikirkan hanya semata-mata menghilangkan kewajiban. Yang penting sudah berpuasa, iman dan takwa nggak ada peningkatan. Yang akan dia pikirkan nanti hanyalah urusan makan dan minum ketika iftar. Yang dia pikirkan nanti hanyalah semata-mata duniawi, meraih keberkahan duniawi selama Ramadan. Yang dia pikirkan nanti adalah urusan planning bisnisnya, peluang-peluang meraih atau meraup keuntungan besar selama Ramadan, hanya duniawi, jasa dia saja. Akan muncul futur, akan muncul kemalasan, akan jatuh dalam perkara kemungkaran, kemaksiatan, bahkan mengisi hari-hari Ramadan dengan mungkar, dengan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, motivasinya harus jelas. Imanan wahtisaban. Perkara yang berikutnya yang bisa membangkitkan semangat ialah ma'rifatul fadail. Dengan kita mengenal dan mengetahui fadilah-fadilah yang ada, ini menyemangati jiwa. Kita harus mengetahui fadilahnya Ramadan, harus mengerti fadilah siam, harus mengerti fadilah orang yang berpuasa, harus mengerti fadilah masing-masing amal, fadilah masing-masing amal yang disyariatkan, yang dianjurkan selama Ramadan. Fadilah sahur, fadilah puasa, fadilah baca Al-Quran, fadilah berinfak, bersedekah, fadilah tarawih, fadilah salat yang fardu, yang sunnah, zikir, doa, dan yang lain-lainnya. Dari semua amal-amal yang dibimbingkan dalam Islam selama Ramadan, antum harus tahu fadilah-fadilahnya. Ma'rifatul fadail. Tunasyid, akan membuat orang itu bersemangat dikarenakan ingin meraih keutamaannya. Dia beramal, tahu keutamaannya, akan semangat. Barakallahu fikum. Namanya ma'rifatul fadail. Itu sangat banyak sekali disebutkan dalam kitab sunnah terkait dengan fadilah masing-masing. Fadilah bulan Ramadannya, fadilah puasanya, fadilah orang yang berpuasa, fadilah amal kebaikan yang dibimbingkan selama puasa. Ma'rifatul fadail. Yang berikutnya lagi barakallahu fikum ialah at-ta'assi bin Nabi alaihi salatu wassalam wa muwafaqatu sunnatihi fi daqaiqil umur. Kita berupaya untuk meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Kita berupaya untuk menyepakati, mencocoki sunnah beliau SAW dalam perkara siam, dalam perkara-perkara yang sedetail mungkin, serinci mungkin. Kita akan mendapatkan barokah sunnah, barokatul ittiba', barokahnya mengamalkan sunnah, barokahnya muwafaqatus sunnah, dan itu sangat banyak. Di antara barokahnya bagi ahlu sunnah
ialah at-ta'assi bin Nabi alaihi salatu wassalam wa muwafaqatu sunnatihi fi daqaiqil umur. Kita berupaya untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya untuk menyepakati, mencocoki sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perkara siang, dalam perkara-perkara yang sedetail mungkin, serinci mungkin. Kita akan mendapatkan barokah sunnah, barokatul ittiba', barokahnya mengamalkan sunnah, barokahnya muwafaqatus sunnah, dan itu sangat banyak. Di antara barokahnya bagi ahlus sunnah ialah nasyat, ada semangat tersendiri, ada kepuasan tersendiri dalam hati dia ketika dia bisa beramal sesuai dengan sunnah, sesuai dengan bimbingan sunnah, merasa ketenteraman, merasa nyaman, merasa puas, dan akan muncul semangat dia di situ barakallahu fikum, dan akan membawa kebaikan. Sebagai contoh barakallahu fikum masalah ta'jil al-iftar, menyegerakan berbuka puasa. Sunnahnya begitu masuk waktu maghrib dengan terbenamnya matahari langsung batalkan puasa, namanya ta'jil. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Umat manusia akan senantiasa baik, baik pada dunianya, pada agamanya, pada akhiratnya, selama mereka menyegerakan buka puasa. Kebaikan yang diraih. Sahur misalkan, kita makan sahur dengan niatan sunnah, tasahharu kata Rasul. Fa inna fis sahuri barakah. Itulah kau makan sahur, sebab pada sahur ada barokahnya. Bukan semata-mata makan, ada barokah makan sahurnya. Maka tepati sunnah Rasul padanya, terkait dengan waktu sahurnya, terkait dengan yang beliau makan dan segala macamnya. Tepati semuanya itu, akan muncul rasa bahagia, rasa kepuasan batin ketika seorang sunni, seorang muslim bisa mengamalkan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dia ada kurmanya, dia di akhir waktu menjelang subuh, barakatus sunnah akan menyemangati seseorang barakallahu fikum. Dan juga perkara-perkara yang lain terkait dengan tarawihnya dan juga amal-amal yang lainnya selama Ramadan. Sehingga dengan upaya-upaya di atas barakallahu fikum, kita sebagai seorang muslim akan memiliki semangat yang membaja dalam menyambut Ramadan dan di dalam mengisi Ramadan dengan amal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, perkara berikutnya yang bisa menyemangati seseorang di dalam menyambut Ramadan dan mengisi Ramadan dengan ibadah kepada Allah ialah at-ta'assi bis salafus salih. Meneladani salafus salih di dalam Ramadan. Ini juga menyemangati. Kalau kita membaca biografi salafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan terus para ulama-ulama kita akan mendapati sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Semangat mereka dalam mengisi Ramadan, semangat mereka dalam beramal saleh selama Ramadan, sesuatu yang tidak terbayang sebelumnya, sesuatu yang membuat kita merasa kecil, merasa kerdil di hadapan salafun saleh. Terlalu banyak amal yang mereka kerjakan, terlalu besar yang mereka lakukan ya ikhwan. Tidak mungkin enggak terbayang sebelumnya di benak kita. Namun bukan berarti kita berkecil hati. Kewajiban kita ialah ittiba'us salaf, mengikuti salafun salih dalam semua hal. Kita berakidah dengan akidah salaf, kita beribadah dengan ibadah salaf, kita berdakwah dengan dakwah salaf, kita berakhlak, bermuamalah
beradab juga dengan bimbingan salaf, maka ketika mengisi Ramadan pun juga harus dengan bimbingan salaf. Luar biasa. Terkait dengan bab membaca Al-Quran, luar biasa. Dinukil dari mereka ada yang khatam selama Ramadan 60 kali, ada yang khatam sehari 2 kali, sehari sekali, 3 hari sekali, sepekan sekali, 10 hari sekali. Ada yang khatam dalam sholatnya. Itu luar biasa. Sebagiannya sahih, sebagainya ada kelemahan pada isnadnya. Ada sebuah faedah penting disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala terkait dengan larangan menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Beliau mengatakan itu ketika ada unsur mudawamah, terus menerus melakukannya, selalu hatam Quran setiap harinya kurang dari 3 hari. Itu yang dilarang, yang dikecam, ada unsur mudawamah padanya. Tetapi kata beliau, ketika sifatnya adalah kondisional, dikarenakan waktu-waktu tertentu yang utama seperti Ramadan, atau ketika tempat-tempat yang utama seperti Haramain, Makkah dan Madinah, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, maka diperbolehkan, kata beliau, diperbolehkan menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Dikarenakan sifatnya insidental terkait dengan fadilah waktunya atau fadilah tempatnya. Maka Ramadan jangan heran ketika salafun saleh barakallahu fikum mereka mengisi hari-hari dengan Quran, menghatamkan sekian kali selama Ramadan. Itu luar biasa. Tidak terbayang di benak kita 1 bulan 60 kali hatam. Itu luar biasa. Dicontoh, ditiru. Itu salafnya kita. Salafnya kita. Juga terkait dengan yang lain-lainnya barakallahu fikum. Dalam bab tarawih mereka luar biasa. Disebutkan dalam hadis Innal Imami Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Dzar Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah salat tarawih bersama dengan para sahabatnya pada malam yang ke-23. Beliau yusalli bihim ila thuluthul lailil awal. Beliau mengimami mereka sampai selesai sepertiga malam pertama. Dari mulai batal Isya sampai sepertiga malam pertama. Kalau Isya'nya jam 7, mulai setengah 8, jam 10, jam 11 selesai. Ketika malam yang ke-25, yusalli bihim ila muntasafil lail. Beliau salat mengimami mereka sampai pertengahan malam, sampai dini hari. Ketika ada sebagian sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, lau nafaltana, ya Rasulullah, bagaimana seandainya kalau engkau anjurkan kami untuk semalam suntuk tarawih? Maka beliau mengatakan, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang qiyamul lail bersama dengan imam sampai selesai, maka dicatat bagi dia semalam suntuk. Pada malam yang ke-27, yusalli bihim, katanya sang rawi, hatta khashinal falah. Beliau sholat bersama dengan para sahabat sampai, kata sang rawi, kami khawatir tidak dapat sahur. Dari mulai awal malam sampai menjelang subuh, khawatir tidak bisa makan sahur. Semalam suntuk. Padahal prakteknya Nabi kita Muhammad SAW ketika salat malam, salat tarawih tidak lebih dari 11 rakaat. Maksimal 13, yang 2 rakaat ada yang mengatakan ba'diyah Isya, ada yang mengatakan 2 rakaat itu adalah 2 rakaat pembuka salat malam. Yang intinya 11 rakaat saja. Sepanjang malam. Itu luar biasa. Makanya karena azakumullah, kita sebagai seorang muslim yang mendambakan kebaikan Ramadan harus meneladani salafun saleh. Semampu kita, sebatas kemampuan kita, tapi kerahkan kemampuan, kerahkan kesungguh-sungguhan yang kita mampu, yang kita sanggup untuk mendapatkan fadilah-fadilah yang ada. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir tentunya dengan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla,
Semoga Allah Azza memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita, diberi kemudahan, diberi taufik dan hidayah dalam perkara tersebut. Selebihnya kita beribadah, kita laksanakan, kita praktekkan dalam harian kita selama Ramadan. Insyaallah taala akan mendapatkan takwa dari Allah Azza wa Jalla, dan insyaallah akan meraih maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua pada Ramadan dengan sehat wal-afiyah, sehat rohani, sehat jasadi, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semua supaya kita bisa mengerjakan dan mengisi Ramadan dengan apa yang Allah cintai, Allah ridai dari ibadah kepadanya dengan ikhlas, dengan bimbingan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus.